Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke teman-teman bagaimana cara untuk menginstal Windows 10 atau Windows 11 di eksternal hard disk atau SSD. Jadi ceritanya, beberapa hari yang lalu ada seorang customer dan juga viewer dari channel levelup.id yang ingin mencoba menginstal Windows 10 di laptopnya sendiri. Tetapi ternyata setelah dicoba, SSD-nya tidak bisa dideteksi di BIOS. Kemudian setelah dicek, ternyata ada kerusakan di bagian fleksibel konektor SATA-nya. Dan salah satu solusi ketika kalian mengalami hal seperti ini, kalian bisa menginstal Windows 11 atau Windows 10 atau operating system yang lain di hard disk atau SSD eksternal yang kalian miliki. Kalau misal kalian tidak punya hard disk atau SSD eksternal, kalian bisa beli konektor SATA to USB, kemudian kalian ambil hard disk atau SSD yang ada di laptop kalian tadi, kemudian kalian hubungkan dengan menggunakan konektor tadi melalui USB. Baru setelah itu silahkan kalian install operating system atau Windows-nya ke hard disk atau SSD eksternal kalian. Untuk menginstal Windows 10 atau operating system yang lain ke eksternal SSD atau eksternal hard disk, caranya sedikit berbeda jika kita bandingkan dengan cara untuk menginstal Windows 10 di internal storage. Ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan download dulu file ISO dari Windows 10-nya dari website resmi Microsoft. Kemudian yang kedua, karena kita akan langsung install Windows 10-nya ke hard disk eksternal kita butuh sebuah aplikasi atau tools, dan tools yang akan kita gunakan kali ini adalah Win2HDD atau Win2USB. Baru setelah itu kita bisa untuk menginstal Windows 10 atau Windows 11 di hard disk atau SSD eksternal kita, teman-teman. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel levelup.id. Kalau kalian tertarik, kalian bisa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan download dulu file ISO Windows 10 atau Windows 11-nya dari website resmi Microsoft. Silahkan buka browser kalian, lalu ketikkan Media Creation Tool. Setelah itu kalian pilih yang download Windows 10 disk image ISO file dari microsoft.com. Setelah itu kalian scroll ke bawah, lalu kalian pilih yang Create Windows Installation Media. Kalian pilih Download Tool Now, maka Media Creation Tools-nya akan terdownload. Setelah terdownload, kalian langsung buka filenya, pilih Open File, lalu pilih Yes, kemudian kalian bisa minimize browser kalian. Selanjutnya di sini kalian pilih Accept, lalu tunggu loadingnya. Setelah itu kalian pilih yang Create Installation Media karena kita akan download file ISO-nya, kemudian pilih Next. Selanjutnya di sini kalian bisa memilih arsitektur dari Windows 10 yang akan kalian download, apakah yang 64 bit atau yang 32 bit. Kalau misal kalian ingin direkomendasikan sesuai dengan spesifikasi laptop atau PC yang kalian gunakan untuk download file ISO-nya, kalian bisa centang di sini, maka secara otomatis akan direkomendasikan sesuai spesifikasi laptop atau PC yang kalian gunakan. Tetapi kalau kalian ingin ubah arsitekturnya, misal kalian ingin download 32 bit, kalian hilangkan centangnya di sini. Kemudian kalian ganti ke 32 bit. Kalau misal kalian ingin download dua-duanya, 32 dan 64 bit, kalian pilih yang both, tapi nanti filenya akan besar sekitar 8 GB. Karena di sini kita akan pilih yang 64 bit, jadi kita pilih yang 64 bit. Lalu pilih Next. Kemudian kalian pilih yang ISO file. Setelah itu pilih Next lagi. Kemudian silahkan kalian tentukan di mana tempat untuk menyimpan file ISO-nya. Misal kita akan simpan di desktop, lalu beri nama file ISO-nya misal Windows 10. Setelah itu pilih Save dan tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses download file ISO Windows 10-nya sudah selesai. Kalian bisa pilih Finish. Selanjutnya yang kedua, kita juga butuh sebuah aplikasi untuk menginstal Windows 10-nya ke dalam hard disk atau SSD eksternal. Dan aplikasi yang akan kita gunakan kali ini adalah Win2USB. Kalian bisa langsung download Win2USB-nya dari Up to Down, tetapi di sini nanti jadinya akan free version dan hanya bisa kalian gunakan untuk menginstal Windows 10 Home version. Tetapi kalau kalian ingin menginstal Windows 10 Pro, kalian juga harus gunakan Win2USB yang versi Pro. Dan untuk mendapatkan Win2USB yang versi Pro, kalian bisa download secara mudah dari website levelupid.net. Kalian tinggal masuk ke website levelupid.net, kemudian pilih menu search,
lalu ketikkan cara install Windows ke harddisk atau SSD eksternal. Setelah itu kalian pilih artikelnya, dan kalian tinggal download dari link yang sudah kita sediakan di artikelnya. Setelah itu silahkan kalian install aplikasi Win2 USB-nya di laptop atau di PC kalian. Kemudian sekarang kita akan mulai untuk menginstal Windows 10 ke harddisk atau SSD eksternal. Silahkan kalian pasang harddisk atau SSD eksternal kalian ke laptop atau ke PC kalian. Di sini kita gunakan SSD, jadi kita pasang dulu SSD eksternalnya. Selanjutnya, kalau kalian menggunakan SSD atau harddisk eksternal yang baru, kalian perlu setting dulu yang namanya partition style dari harddisk atau SSD eksternal kalian yang baru. Caranya kalian klik kanan pada menu start, lalu kalian pilih disk management. Maka sekarang akan muncul inisialis disk. Di sini secara otomatis akan memilih harddisk atau SSD eksternal kalian yang baru. Kemudian di sini ada dua pilihan partition style yang bisa kita pilih. Yang pertama ada MBR dan yang kedua ada GPT. Kalau laptop kalian support dengan UEFI, mending kalian pilih yang GPT. Tetapi kalau misal laptop kalian tidak support dengan UEFI, ya terpaksa kalian harus pilih yang MBR. Di sini karena laptop kita support dengan UEFI, jadi kita akan setting ke GPT. Setelah itu kalian tinggal pilih OK. Kemudian kalian scroll ke bawah dan cari harddisk atau SSD eksternal kalian. Nah, ini adalah SSD eksternal yang sudah kita pasang, teman-teman. Di sini statusnya masih unallocated space karena ini baru dan belum pernah kita gunakan. Jadi kita akan buat partisinya terlebih dahulu. Caranya klik kanan, kemudian pilih New Simple Volume, lalu pilih Next, kemudian pilih Next, Next, Next lagi, dan pilih Finish. Kemudian, kalau misal kalian menggunakan SSD atau harddisk eksternal yang sudah lama kalian gunakan dan sudah ada beberapa partisi di dalamnya, silahkan kalian backup dulu semua datanya karena nanti storage harddisk atau SSD eksternalnya akan dilakukan repartisi saat kita menginstal Windows 10-nya. Baru nanti setelah kita install Windows 10-nya, kita buat lagi partisi yang baru. Lalu kalau kalian menggunakan harddisk atau SSD eksternal yang sudah lama, kalian juga harus cek dulu partition style dari harddisk atau SSD eksternal kalian. Caranya klik kanan di sini, lalu pilih Properties, kemudian masuk ke tab Volumes. Selanjutnya kalian tinggal baca pada partition style. Kalau di sini tertulis GPT, berarti partition style dari harddisk atau SSD kalian GPT. Tetapi kalau di sini tertulis MBR, berarti partition style dari harddisk atau SSD eksternal kalian adalah MBR. Dan ini perlu kalian ingat-ingat karena nanti akan ada pilihan saat kita menginstal Windows 10-nya ke harddisk atau SSD eksternal kita. Setelah selesai kalian bisa pilih OK, kemudian kalian bisa close disk manajemennya. Kemudian, sekarang silahkan kalian buka aplikasi Win2 USB yang sudah kalian install. Lalu pilih Yes. Setelah itu kalian pilih Browse. Kemudian cari file ISO Windows 10 yang sudah kalian download tadi. Pilih file ISO-nya, kemudian pilih Open. Lalu di sini kalian bisa pilih edisi dari Windows 10 yang ingin kalian install. Apakah yang Home, Education, atau yang Pro. Karena kita akan install yang Pro, jadi kita pilih yang Pro. Lalu kalian pilih Next. Kemudian, di sini silahkan kalian pilih harddisk atau SSD eksternal kalian. Nah, ini adalah harddisk atau SSD eksternal kita, disk 3 dengan ukuran 120 GB. Selanjutnya, di sini kalian perlu memilih partition scheme dari harddisk atau SSD kalian. Ini tadi yang sudah kita jelaskan di awal, karena tadi kita sudah cek bahwa partition style dari SSD eksternal kita adalah GPT, jadi kita pilih yang GPT to UEFI. Kalau misal SSD atau harddisk eksternal kalian adalah MBR, kalian bisa pilih yang MBR for BIOS and UEFI. Setelah itu kalian pilih Yes dan tunggu proses formattingnya. Selanjutnya di sini kalian biarkan settingannya seperti ini. Kemudian pada installation mode kalian pilih yang Legacy, lalu kalian pilih Next lagi. Dan tunggu proses instalasi Windows 10-nya ke harddisk atau SSD eksternal kalian sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses instalasi Windows 10 ke SSD eksternalnya sudah selesai. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Setelah selesai kalian bisa langsung pilih Exit, lalu kalian pilih Yes. Dan sekarang silahkan kalian pasang harddisk atau SSD eksternalnya ke laptop kalian dan masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari laptop yang sudah kita pasang harddisk atau SSD eksternalnya. Di sini kita akan setting boot priority-nya. Jadi kita masuk ke menu boot. Setelah itu pilih boot option nomor 1, lalu enter.
Lalu di sini silahkan kalian pilih hard disk atau SSD eksternal kalian. Kalau tadi kalian setting hard disk atau SSD kalian ke GPT, kalian pilih yang UEFI, kemudian nama dari SSD atau hard disk eksternal kalian. Tetapi kalau tadi kalian setting ke MBR, berarti kalian pilih yang nama hard disk atau SSD eksternal kalian yang tanpa UEFI, teman-teman. Karena tadi kita setting ke GPT, jadi kita pilih yang UEFI. Setelah itu enter, kemudian pencet F10 pada keyboard kalian, lalu pilih yes dan pencet enter. Maka laptop kalian akan restart dan akan langsung booting ke Windows 10 yang sudah berhasil kita install di SSD eksternal kita ini, teman-teman. Oke, di sini kita setup dulu Windows-nya. Kita pilih yang Indonesia, lalu pilih yes. Kemudian keyboard layout kita biarkan ke US, lalu pilih yes lagi. Ini kita skip. Lalu kita pilih yang I don't have internet dulu. Kemudian pilih continue with limited setup biar lebih cepat. Kemudian kita beri nama misal dgolf. Password kita kosongi, pilih next. Kemudian pilih accept. Dan tunggu beberapa menit sampai masuk ke Windows 10-nya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke Windows 10 yang sudah berhasil kita install ke hard disk atau SSD eksternal kita. Kita cek dulu di File Explorer, lalu pilih Disk PC. Di sini kalian bisa lihat hanya ada satu partisi, yaitu disk C saja. Kalau misal kalian ingin menambahkan partisi, misal kalian ingin tambahkan local disk D atau local disk yang lain, caranya kalian klik kanan pada menu Start, lalu pilih Disk Management. Kemudian kalian klik kanan pada Drive C, lalu pilih Shrink Volume. Kemudian silahkan kalian masukkan kapasitas atau size dari partisi baru yang akan kalian buat. Misal kita akan buat partisi 50 GB, jadi di sini kita masukkan 51200 MB karena 1 GB itu adalah 1024 MB. Setelah itu pilih Shrink. Kemudian kalian klik kanan pada Unallocate Space yang ukurannya 50 GB. Setelah itu pilih New Simple Volume, lalu pilih Next. Next, next lagi. Kemudian kalian bisa beri label atau nama partisinya, misal kita beri nama data. Setelah itu pilih next lagi dan pilih finish. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat partisi baru dengan ukuran 50 GB. Kalian bisa close disk manajemennya. Kemudian kalian bisa lihat di File Explorer, sekarang kita sudah punya partisi dengan nama data dan ukurannya 50 GB yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan file-file pribadi kalian. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk menginstal Windows 10 di hard disk atau SSD eksternal yang bisa menjadi salah satu solusi kalau misal terdapat kerusakan pada konektor SATA di laptop kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.